14 Februari 2024 adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia untuk merayakan pesta demokrasi. Hajatan akbar demokrasi ini adalah hari yang menentukan bagi masa depan Indonesia, karena rakyat Indonesia akan memilih presiden, wakil presiden, dan legislatif. Ketika saat ini banyak sekali bendera partai, baliho para capres, cawapres, dan calon legislatif berderet di jalanan, ada satu yang terlupakan. Apakah kawan-kawan difabel di Indonesia akan juga bisa mengakses pemilu tersebut dengan lebih mudah? Atau situasinya seperti pemilu-pemilu sebelumnya, di mana kawan-kawan difabel masih kesulitan untuk bisa terlibat di dalam pemilu. Teman-teman sekalian, kali ini Pusat Rehabilitasi Yakum memiliki rubrik baru di podcast bernama TOA, Tongkrongan Advokasi, yang kali ini akan mendiskusikan isu-isu terkait dengan advokasi, terutama advokasi untuk pemenuhan hak dari kawan-kawan difabel. Mengapa butuh advokasi? Karena sampai saat ini masih banyak hak-hak dari difabel yang masih belum terpenuhi. Dan hari ini kita telah kedatangan kawan dari Makassar. Dia adalah Nur Syarif Ramadan. Ya, Mas Syarif, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Iya. senang selalu. Ini jauh-jauh dari Makassar ke Jogja. Terima kasih sudah ikut diskusi ya di podcast kali ini. Nah, teman-teman sekalian, Mas Nur Syarif Ramadan ini adalah eksekutif nasional dari Formasi Disabilitas. Nah, mungkin bisa dikenalkan dulu, Mas Syarif, apa itu Formasi Disabilitas? Baik, Mbak, terima kasih. Jadi formasi disabilitas itu atau Forum Masyarakat Pemantau untuk Indonesia Inklusif atau formasi disabilitas merupakan jaringan dari organisasi disabilitas di Indonesia yang memang concern pada isu pemantauan hak-hak difabel. Formasi ini sudah ada sejak 2021, jadi ini menjadi tahun ketiga, di mana pendiriannya itu dilatar belakangi dengan dihasilkannya buku Disability Rights Indicator atau panduan memantau pemenuhan hak-hak disabilitas yang dihasilkan oleh Jaringan Organisasi Disabilitas Indonesia, yang kemudian ketika buku itu hadir, kita membutuhkan sebuah platform kemudian yang tujuan utamanya untuk memanfaatkan buku itu. Hanya berdirilah formasi disabilitas, di mana pada saat ini kita itu sudah punya jejaring anggota di 30 provinsi. Itu Ya. uh, anggota kami, dan selama kurang lebih 2 tahun terakhir bersama-sama kami berproses di dalam melakukan pemantauan pemenuhan hak disabilitas, baik itu secara skala nasional maupun di wilayah masing-masing, gitu Mbak. Oke, Mas Syarif, bicara soal indikator pemenuhan hak disabilitas ya, tadi Mas Syarif mengatakan ada Disability Right Indicator gitu. Artinya kan berarti di dalam ada pemantauan juga soal hak politik bagi kawan-kawan difabel begitu ya. Nah, sebentar lagi kita akan menghadapi pemilu ini, Mas Syarif. Menurut Mas Syarif, bagaimana situasi saat ini, terutama untuk kawan-kawan difabel ya? Ya. Iya. Betul sekali, kalau di dalam buku Disability Rights Indicators itu salah satu hak yang kita pantau itu terkait dengan hak politik, apalagi aspek politik jika dikaitkan dengan isu disabilitas itu juga tercantum dalam sejumlah kebijakan, baik itu secara global di United Nations, UNCLPD atau Hmm. Convention on the Rights of Persons with Disability, Hmm. yang ketika dituangkan ke dalam undang-undang di Indonesia juga itu terkait dengan itu, Undang-Undang 8 2016. Eh, Aspek politik ini tentu saja menjadi ruang yang sangat
penting juga ya Mm, bagaimana ketika misalnya difabel bisa berpartisipasi aktif di situ, maka upaya-upaya yang selama ini kita advokasi terkait dengan isu-isu difabel itu bisa disuarakan. Uh, tapi memang masih ditemukan ada banyak tantangan terkait dengan upaya pemenuhan hak difabel bagi disabilitas itu sendiri ketika mm, kaitannya dalam proses pemilihan. mm, Jadi baru-baru ini misalnya formasi melakukan aksi kolektif bersama mhm. dengan PRI itu sendiri dan Sigap Indonesia itu kita mencoba melakukan survei terkait dengan bagaimana sih persepsi pemilih difabel atau bagaimana kesiapan pemilih difabel menjelang pemilu Pemilu. 2024. Oke. Ini survei ini dilakukan secara bagaimana? Secara ya target surveinya dilakukan secara nasional dan Oke. kita waktu itu menyebar kuesioner ke seluruh jejaring organisasi disabilitas Hmm. ya di Hmm. Indonesia dan hasilnya itu kita mendapat responden dari 31 provinsi ya. Oke. Jika di total ada sekitar 479 responden yang aktif dan ada banyak aspek yang kemudian kita potret dalam survei itu mulai dari apakah teman-teman difabel itu sudah Hmm. terdata, sudah tercatat sebagai pemilih nanti, kemudian juga bagaimana mereka mengakses eh, proses kampanye misalnya, apakah Hmm. materi-materi kampanye ataupun sosialisasi-sosialisasi terkait dengan pemilu 2024 itu sudah dapat mereka akses. Jadi ada banyak faktor termasuk juga bagaimana cara yang selama ini dilakukan yang digugakan oleh teman-teman difabel untuk mengakses materi-materi yang terkait dengan kepemiluan dan juga Kepemilian. terkait dengan kampanye calon yang akan berkontestasi nanti. Oke, ada 31 provinsi tadi ya, dan barangkali mungkin kawan-kawan difabel yang saat ini menyaksikan podcast menjadi responden barangkali ya di Betul. survei tersebut. Nah, kawan-kawan tadi Mas Syarif mengatakan hak politik itu sudah dijamin ya, ada undang-undang, kita tahu ada Undang-Undang 8 2016, kemudian secara internasional juga tadi konvensi internasional CRPD itu juga sudah menjamin begitu. Nah, tetapi kita coba cek ya, hasil surveinya apakah memang eh, bisa menggambarkan bahwa kawan-kawan difabel itu sudah diperhitungkan di dalam pelaksanaan pemilu 2024. Silakan Mas Iya, Syarif. saya mungkin ingin memulainya dengan mencoba menyampaikan terkait dengan seberapa tertarik sih Hmm. teman-teman difabel itu terkait Hmm. dengan aspek politik dan Hmm. bagaimana apakah mereka tertarik menyampaikan hak suaranya nanti pada saat pemilu dan hasil survei kita itu menunjukkan bahwa sekitar 95% Hmm. eh, teman-teman difabel itu ingin Hmm. berpartisipasi dalam proses pemilu. Oke. Dan itu mereka juga menjamin bahwa suara mereka itu sangat sangat penting juga ya untuk Hmm. mereka gunakan. Namun Hmm. kalau melihat kesiapan misalnya dari penyelenggara dalam hal ini itu KPU di Hmm. dalam memberikan akomodasi kepada difabel. Nah, ini mungkin yang masih menjadi tantangan ya karena Hmm. pertama misalnya dari proses pendataan. Hmm. Data KPU itu hanya menyebutkan di situ untuk DPT misalnya ada 1,1 juta ya pemilih difabel. Hanya 1,1 juta. Iya, Ya. kalau misalnya ada beberapa data pembanding yang bisa kita Ya. gunakan. Misalnya untuk BPS itu di Ya. 2022 terakhir di 2020 itu data difabel itu sebanyak 22 juta koma Hmm. lima Hmm. Hmm. 22 juta koma lima jumlahnya. Hmm. Kemudian kalau misalnya menggunakan data pembanding lain, misalnya Susenas di Hmm. 2020 itu ada 28 juta. Jadi Hmm. gapnya ini sangat sangat banyak Ya. ya. Hmm. Kalau dari survei kita sendiri misalnya dari total responden itu hanya sekitar 30%, Hmm. hanya sekitar 121 orang atau 171 orang yang terdata sebagai pemilih difabel. Sementara sisanya Hmm.
kurang lebih 40 sekian % itu terdata sebagai pemilih biasa. Oke. Dan ada sekitar 19% yang belum Mm-mm. tahu apakah dia ini terdata sebagai pemilih Mm. atau tidak. Nah, Mm. tentu saja ini implikasinya nanti Mm-mm. akan terasa, sekarang mungkin sudah terasa ya, tapi yang paling penting misalnya yang paling urgent ketika dalam proses pemilihan itu sendiri, ketika misalnya petugas KPPS itu tidak menyadari bahwa di wilayahnya ada difabel, Mm-mm. eh, dalam mengakomodasi mereka pasti akan mendapatkan tantangan karena Mm. mereka harus mengetahui bahwa difabel itu memiliki keberagaman dan tiap-tiap ragam difabel itu cara untuk mengakomodasi mereka berbeda-beda. Misalnya untuk saya sendiri Mm-mm. sebagai penyandang disabilitas sensor netra, tentu saya butuh template atau alat bantu mencoblos, ataupun untuk ragam disabilitas yang lain butuh memastikan bahwa TPS-nya itu akses untuk difabel fisik, dan juga apakah pemilih tuli misalnya dapat diakomodasi dengan Mm. juru bahasa isyarat ataupun cara dalam. Oke, ya oke, menarik sekali tadi Mas Syarif. Tapi kita sebelum ngobrol lebih jauh, kita bisa minum kopinya dulu ya. Ini udah disiapkan. Ini kopi spesial dari Capable Cafe. Jadi kopi ini adalah buatan dari kawan-kawan barista difabel di pusat rehabilitasi ya, Bu. Silakan Mas Syarif. Mantap. Mantap ya. Ya. Oke. Jadi tadi kembali ke soal apa difabel yang terdaftar sebagai pemilih difabel ya. Ini bagaimana caranya kita bisa tahu bahwa ketika dia terdaftar di DPT, di daftar pemilih tetap, itu sudah terdaftar sebagai peserta difabel, pemilih difabel atau non pemilih difabel atau non difabel. Caranya bagaimana? Pemilih difabel atau pemilih biasa ya. Mm-mm, Kalau pemilih dalam bisa. kita Ya. itu menyebutkan seperti itu. Mm-mm. Ada di dalam website KPU itu sudah ada portal tersendirinya untuk mengecek itu, untuk mengetahui apakah kita terdaftar sebagai pemilih atau tidak. Itu Mm. kita tinggal memasukkan NIK, dan Mm. setelah itu akan muncul nama, kemudian lokasi kita memilih, dan apakah kita termasuk pemilih difabel atau bukan, atau Atau pemilih biasa. oke. Bisa dicek di situ. Oke, mengisi NIK begitu ya, dan itu lewat online. Lewat online. Nah, sekarang sementara situasinya adalah masih banyak ya kawan-kawan difabel yang belum memiliki NIK. Katakanlah misalnya difabel psikososial nih Mas Syarif yang ada di panti-panti rehabilitasi misalnya, atau di wilayah-wilayah di pelosok, atau kemudian yang berada dalam situasi remote area yang jauh dari layanan gitu. Itu situasinya barangkali mereka juga belum terdaftar ya. Pasti, kalau misalnya dia tidak memiliki KK dan NIK, terutama NIK ya, karena basis kita untuk bisa menyalurkan hak suara kita itu berdasarkan kartu identitas kependudukan. Jadi kalau misalnya kita belum terdaftar di website tadi itu sebagai pemilih di DPT, itu kita tetap bisa memilih, tapi dengan catatan kita memiliki kartu administrasi kependudukan yang bisa ditunjukkan nanti ke petugas KPPS. Tetapi bagi mereka yang sama sekali tidak memiliki itu pasti tidak belum terdaftar di situ, belum terdaftar, dan ini tentu saja menjadi tanggung jawab negara untuk dapat memastikan bahwa semua warganya, utamanya teman-teman disabilitas psikososial dan intelektual, ini menarik juga isunya karena memang selama ini kalau kita berbicara terkait dengan bagaimana mengakomodasi kawan-kawan difabel, umumnya difabel yang mainstream saja yang terpotret ya, netra, sensorik, dan fisik. Nah, sedangkan untuk kawan-kawan disabilitas intelektual dan mental atau psikososial ini masih sangat sangat jarang. Nah, ini tentu perlu juga menjadi perhatian dari penyelenggara itu sendiri, bahwa masih ada beberapa kelompok-kelompok warga negara yang belum mereka. Oke. Ini tadi Mas Syarif menyinggung soal tanggung jawab negara gitu ya. Nah, sementara pesta demokrasi nanti kan akan memilih pemimpin negara begitu ya, termasuk calon legislatif gitu. Kira-kira apakah saat ini visi misi dari para calon pemimpin tersebut itu sudah sampai pada tahapan untuk pemberian hak pada kawan-kawan difabel? Seperti apa?
pandangan Mas Syarif? Ini menarik juga karena Hmm, kalau misalnya eh, saat ini mungkin yang paling mudah untuk kita cek ya terkait dengan visi misinya itu hanya pada tataran capres dan cawapres itu sendiri. hmm, Sementara untuk memperoleh informasi dari para calon legislatif hmm, itu masih sangat terbatas, masih sangat kurang. Eh, di kalau misalnya mengacu ke survei kita yang terakhir itu juga hmm, menjadi tantangan di mana hmm, namanya bagaimana kemudian teman-teman difabel mengakses visi misi calon legislatif itu ya, sangat 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 sulit. Tapi yang menarik adalah ternyata kalau misalnya tadi ada saya sampaikan bahwa ada sekitar 95% yang tertarik untuk aktif terlibat dalam isu-isu politik. hmm, Pada kenyataannya hanya ada sekitar 9% dari angka survei itu yang pernah terlibat langsung dalam apakah itu mengikuti proses kampanye ya, ataupun dan yang lain. Nah, itu memang jumlahnya sangat terbatas. Pun hmm, juga kawan-kawan difabel yang dimintai masukan dalam proses hmm, pembuatan visi misi baik itu partai politik atau calon legislatifnya itu ya, sendiri. Nah, itu ya, masih menjadi tantangan ya, apalagi sekarang seharusnya itu sudah sangat mudah untuk dilakukan itu, kalau kontestan itu mau, karena informasi-informasi seperti itu sekarang sudah cukup mudah untuk didapatkan. Informasi juga sudah punya catatan tahunan hmm, terkait dengan pemenuhan hak disabilitas yang tentu saja itu bisa digunakan. Ataupun misalnya sekarang paradigma kita soal Gen Z itu kan sudah menjadi keharusan di berbagai hmm, macam sektor. hmm, Jadi hmm, hmm. ini seharusnya menjadi salah satu isu yang sangat penting untuk disuarakan oleh masing-masing kontestan. Tapi memang Kontestan. itu Ya, sampai untuk di tahapan legislatif sendiri masih sangat terbatas. masih sangat terbatas. Jadi sebetulnya momen saat ini itu adalah momen yang bisa digunakan begitu ya oleh para calon pemimpin, calon legislatif untuk mengajak dialog kepada Betul. kawan-kawan difabel. Apa yang mestinya akan bisa diakomodir begitu ya di dalam program kerja mereka nantinya ketika terpilih begitu ya. Betul. Jadi kawan-kawan difabel harus kritis ya, jadi pemilih. Jangan tergiur pada banyaknya baliho yang berderet dengan gaya-gaya mereka yang macam-macam. Tapi harus telusuri dulu ya, Mas Syarif ya. Betul. Bagaimana program kerja mereka, kemudian juga apa visi misinya begitu ya. Oke, kembali ke survei Mas Syarif. Kira-kira di dalam survei tersebut, apakah kawan-kawan difabel itu juga dilibatkan di dalam sosialisasi pemilu nggak sih? Maksudnya cara memilih nanti seperti apa? Ada berapa kertas suara? Adakah nanti ada bagi kawan-kawan yang menghambat apa memiliki hambatan visual seperti Mas Syarif barangkali itu bagaimana? Oh iya, ini menarik juga. Mm-mm, Ada tentu saja, tapi jumlahnya sekali lagi itu sangat-sangat kecil, sangat-sangat terbatas. mm-mm. Eh, Sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara. Nah, ini juga menjadi tantangan ya, karena nanti itu pada saat proses pemilihan itu berlangsung, tidak semuanya yang eh, tersedia alat bantunya. Jadi kalau misalnya untuk penyandang disabilitas sensorik netra kan di situ kita butuh template ya, kita menyebutnya template di mana itu merupakan alat bantu kita untuk melakukan pencoblosan. Itu hanya ada dua dari Hmm, dari lima nanti yang akan kita pilih hanya pada Pilpres oke. dan DPD yang punya Hmm, alat bantu mencoblos. Sementara tiga yang lain, DPD kabupaten kota, kemudian provinsi dan RI itu tidak ada. Jadi oke. kita yang saya misalnya yang penyandang disabilitas sensorik visual membutuhkan bantuan orang lain untuk Hmm, menyalurkan hak suara saya karena eh, surat suaranya itu tidak aksesibel dan tidak ada oke. alat bantu yang digunakan. Nah, ini Oke. tentu tidak akan dapat menjamin Ya. kerahasiaan ya Ya. untuk teman-teman difabel. Itu Oke. masih menjadi tantangan. Oke, baik. Mas Syarif, tadi perbincangan kita tuh sampai pada prinsip kerahasiaan yang seharusnya ditegakkan begitu ya dalam pemilu ini. Karena tadi kalau menggunakan pendamping karena disebabkan template kertas suara
untuk difabel netra begitu tidak tersedia. Nah, berarti ini soal prinsip Luber-Jurdil, langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil nih Ya, serasa ini dong tidak terpenuhi ya. Gimana Mas Syarif? betul karena ya itu di tiga tiga aspek yang tadi, tiga surat suara Hmm, itu tidak betul-betul memang belum mengakomodasi kita oke. dalam menyalurkan hak pilih kita. Dan apakah ini juga terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya? Iya, sayang sekali harus dikatakan iya karena Oke. sampai saat ini yang yang bisa di apa ya, yang bisa diakomodasi dalam proses pemilihan itu hanya pada hanya pada itu aspek Ya, presiden, kemudian DPD dan DPD. juga pemilu kada. Tapi ketika sudah berbicara legislatif Ya. itu agak sulit karena KPU menyebutkan karena memang surat suaranya besar dan Hmm. kalau di DPD dan Pilpres itu kan kita mencoblos foto kan ya, sementara Hmm. kalau yang Hmm. Hmm. lain-lain yang tiga itu hanya sebatas tulisan sehingga Oh. ruangnya sangat kecil dan Ah. tidak eh, belum memungkinkan Hmm. eh, untuk dibuatkan alat bantu mencoblos. Tapi saya rasa seharusnya ya, apalagi sekarang kita sudah canggih teknologinya, Hmm. ada begitu Hmm. macam cara yang kemudian ada banyak assistive devices, teknologi alat bantu yang dapat memudahkan teman-teman difabel. Seharusnya aspek terkait itu juga sudah mulai harus dipikirkan dalam kepemiluan kita, apalagi ini akan menyangkut dengan bagaimana bangsa dan negara kita 5 tahun yang akan datang. Jadi Oke. karena ini sangat teramat penting, KPU seharusnya juga sudah mulai masuk di aspek-aspek itu, Ya, mempertimbangkan teknologi alat bantu dalam memilih bagi memilih. Oke. Pak Syarif, ini berarti sama halnya kalau misalnya didirikan atau apa ya, difasilitasi adanya TPS secara khusus di panti-panti rehabilitasi. Itu sama saja juga akan ini ya, apa prinsip kerahasiaan ini menjadi tanda tanya besar karena kan jadi tahu nih Iya, kawan-kawan difabel di panti betul. pemilih siapa. Jadi di salah satu, karena kan pemilihnya tentu di situ adalah anggota Iya, warga panti, panti, betul. bisa di apa namanya dipastikan bahwa akan ketahuan Mm-mm, di mm-mm, TPS itu memilih siapa saja karena penghuninya pemilihnya adalah semua penghuni. Nah, kalau yang pernah apa namanya kami alami misalnya di Makassar di mm-mm, panti rehabilitasi itu kita mm. mengadvokasi supaya di situ bukan hanya eh, apa namanya Warga panti warga saja panti yang bisa memilih, tapi warga-warga yang ada di di sekitar itu sekitar. bisa juga. Jadi Iya. lebih umum ya, nggak khusus gitu. Oke, jadi ini pesan untuk Bapak Ibu yang duduk di KPU. Tolong ini bisa didengarkan dan diakomodir ya. Masih ada banyak kebutuhan dari kawan-kawan difabel yang belum terpenuhi. Salah satunya adalah template kertas suara gitu ya, Betul. Mas Syarif ya. Oke, barangkali ini yang terakhir, Mas Syarif. Kira-kira dalam survei tersebut apa nih rekomendasi utama yang seharusnya bisa segera dilakukan oleh pemerintah? Karena kan pemilu tinggal hitungan hari. Nah, kira-kira apa percepatan apa yang seharusnya bisa dilakukan oleh pemerintah, oleh KPU, oleh Bawaslu? Silakan. Ya, pertama tentu di sini memang yang banyak, yang pertama mungkin untuk KPU dulu ya, karena mereka yang temuan-temuan kunci misalnya yang eh, ditemukan dalam survei, salah satunya yang bisa menjawab tantangan yang dihadapi itu adalah KPU. Pertama terkait dengan data. Nah, ini perlu memang dipastikan bahwa petugas-petugas KPU yang berada di lapangan betul-betul dapat menemukan teman-teman difabel yang belum terdata sebagai pemilih dan harus memang betul-betul datang mengecek di kartu keluarga atau di keluarga ya untuk tahu bahwa di sini ada pemilih difabel yang butuh diakomodasi pada saat proses pemilihan itu nanti. Kemudian yang menarik tadi adalah eh, kita tadi bicara soal panti-panti rehabilitasi ya. Ya. Nah, panti-panti rehabilitasi dalam survei kita itu respondennya sangat kecil. Jadi Hmm. ini eh, apa ya? Selama ini kita kan tahu bahwa difabel itu banyak kan tinggal di panti-panti rehabilitasi, Ya. sementara survei dengan adanya temuan dalam survei ini kita bisa memastikan bahwa
ternyata akses informasi untuk teman-teman yang berada di panti-panti rehabilitasi itu masih sangat terbatas. Jadi Hmm, KPU mungkin harus mengutamakan itu ya. untuk datang langsung mengecek di panti-panti rehabilitasi itu untuk memberikan sosialisasi terkait dengan proses pemilu itu sendiri. Nah, itu menjadi poin-poin penting yang mesti diperhatikan. Kemudian juga terkait dengan pengawasan. Hmm, Di sini yang paling punya tanggung jawab besar dalam pengawasan adalah Bawaslu. oke. Eh, Bawaslu, kita berharap bahwa pengawasan terkait dengan pelaksanaan pemilu harusnya juga memotret terkait dengan aspek inklusifnya. Oke. Bagaimana kemudian teman-teman difabel apakah sudah terakomodasi dengan baik? Apakah Hmm, tidak ada pelanggaran yang dilakukan? Apakah mereka bisa menyalurkan hak suaranya dengan ya. aman dan nyaman pada saat proses pemilihan itu? Jadi kita menunggu nih laporan dari Bawaslu karena kan selama ini belum ada tuh yang terkait dengan terkait dengan isu difabel. Nah, Hmm, sementara dalam hal pengawasan mereka yang punya tanggung jawab di situ. Selama ini yang banyak menyuarakan terkait dengan hasil-hasil pengawasan terkait pemilu inklusif hanyalah organisasi masyarakat sipil. Kita tentu hmm, juga akan melakukan itu, oke. Hmm. tapi kita ini terbatas dan uh, yang alat negara yang memang fungsi utamanya melakukan itu adalah Bawaslu. Oke, oke. Tapi kita siap ya jadi mitranya Bawaslu untuk melakukan pemantauan ya. Iya, siap. Kita juga Oke, merencanakan itu ya. Kita oke, merencanakan itu untuk melakukan pemantauan di kurang lebih 200 TPS di seluruh Indonesia. oke. Ya terima kasih Mas Syarif sudah sharing di rubrik Toa PRY dan ini sekaligus seruan dan ajakan kepada kita semua. Jadi kalau Anda memang memiliki perhatian terhadap pemenuhan hak dari kawan-kawan difabel, coba cek di sekitar Anda, apakah masih ada kawan-kawan difabel yang belum terdaftar sebagai pemilih difabel? Jika belum ada, silahkan laporkan, silahkan advokasi supaya pemenuhan hak politik dari kawan-kawan difabel terpenuhi di dalam pemilu 2024 ini. Dan jangan lupa, tunggu serta saksikan episode Toa PRY berikutnya. Terima kasih. Salam inklusi.